Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adisti Nuryani dari Teknik Informatika Universitas Mayasari Bakti. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan tema penerapan sistem lampu berbasis deteksi gerak. Proyek ini untuk memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah permodelan basis data dan sistem embedded, dengan dosen pengampu Rudi Hermawan, STMKOM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih lampu sensor gerak itu. Lampu sensor gerak itu yaitu lampu yang menyala ketika sensor gerak, yaitu sensor FIR, mendeteksi adanya gerakan. Nah, ini adalah tujuan dari proyek saya, sangat banyak sekali ya, bisa dibaca sendiri, yang pastinya insya Allah akan sangat bermanfaat. Kita akan fokus dulu ke pembuatan proyeknya. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk proyek ini? Ada hardware dan software juga. Hardware yang dibutuhkan yaitu komputer, ESP32 sebagai otaknya, dan sensor FIR, kemudian LED untuk outputnya. Kemudian untuk software dan plafon yang saya gunakan, saya menggunakan HiveMakeWi untuk broker dari Workwi ke Node-RED. Ada juga Workwi untuk simulasinya, dan ada Visual Studio Code untuk text editor. Saya menggunakan Visual Studio Code karena emang sebelumnya belajar Visual Studio Code. Sebenarnya sih kata orang yang lebih mudah itu Sublime Text ya. Kemudian ada Node-RED. Node-RED itu untuk alat pemrograman yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, API, dan layanan daring. Ada juga SAM-PP dan PHP-MyAdmin untuk mengelola database dan server lokal. Ada juga Cognitor untuk mengembangkan aplikasi website menggunakan bahasa pemrograman PHP-MyAdmin. Kemudian ada admin LTI ya, untuk membuat tampilan antarmuka pengguna pada halaman admin aplikasi web. Nah, untuk simulasi kita harus masuk dulu ke Workwi ya, bisa masuk ke Google Chrome. Di Google Chrome ketikkan saja Workwi. Kemudian jika sudah masuk ke Workwi, tinggal kalau punya akun tinggal buka saja akunnya. Kebetulan saya punya udah punya akun sendiri dan sudah banyak juga proyeknya. Masuk saja ke My Project. Nah, ini proyek saya seperti ini. Untuk simulasinya kita menggunakan Workwi, bisa dilihat ya di sini ada ESP32 sebagai otaknya yang terhubung ke FIR juga ke LED. Codingannya kita menggunakan library biar tidak terlalu banyak codingan. Sebelum di hosting, kita uji coba terlebih dahulu melalui komputer lokal. Sebelumnya, kita masuk dulu ke SAM-PP yang sudah di-download ya, kemudian start dulu sebelum memulai Apache dan MySQL-nya. Kemudian klik ekspor MySQL, bin, dan ketikkan CMD untuk menampilkan terminal. Kita ketikkan di situ Node-RED. Untuk masuk ke Node-RED-nya kita melalui terminal, cari link yang ada di Node-RED itu, copy dan masuk ke Google Chrome, paste, maka penampilannya akan seperti ini. Kemudian klik ekspor MySQL, bin, dan ketikkan CMD untuk menampilkan. Untuk komunikasi data dengan MQTT kita menggunakan broker HiveMakeWi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk pembuatan di Node-RED kita akan putarkan video. Di sini ada
penjelasannya juga dan akan saya putarkan melalui video. Untuk menambahkan node MQTT dari panel kiri, ketikkan MQTT in terlebih dahulu, kemudian seret ke workspace, klik 2 kali untuk mengkonfigurasi servernya, kita sesuaikan dengan broker yang kita gunakan, topiknya kita vir dan status, kemudian switch untuk menampilkan ada gerakan dan tidak ada gerakan. Ada gerakan kita 1 dan tidak ada gerakan 0. Kemudian untuk function-nya kita masukkan codingan yang diberikan dosen, kemudian kita sesuaikan. Kemudian node MySQL-nya untuk database kita sesuaikan juga. Untuk menambahkan node MQTT dari panel kiri, ketikkan MQTT in terlebih dahulu, kemudian seret ke workspace, klik 2 kali untuk mengkonfigurasi servernya, kita sesuaikan dengan broker yang kita gunakan, topiknya kita vir dan status, kemudian switch untuk menampilkan ada gerakan dan tidak ada gerakan. Ada gerakan kita 1 dan tidak ada gerakan 0. Kemudian untuk function-nya kita masukkan codingan yang diberikan dosen, kemudian pengujian dan implementasi. Pengujian hardware, pastikan sensor vir mendeteksi gerakan dan mengirim data ke ISP. Pengujian MQTT dan Node-RED, periksa alur dari ISP 32 ke MySQL melalui MQTT. Kemudian pengujian aplikasi web, pastikan data gerakan ditampilkan dengan benar di tabel web. Implementasi, integrasikan seluruh sistem dan lakukan pengujian menyeluruh. Kita akan putarkan juga video real keberhasilan proyek saya. Nah, ini project saya berhasil, bisa kita lihat walknya berjalan dan ada tanda gerakan juga di walknya. Kemudian kita cek ya ke Node-RED, kita cek ke Node-RED, kita stop dulu, cek ke Node-RED. Di Node-RED tuh udah tampil node 1, berarti itu tandanya ada gerakan. Kemudian kita masuk ke website saya ya, aplikasi website saya, dan kita lihat apakah ini tampil atau tidak. Nah, bisa kita lihat scroll ke bawah, ada ya tampilan, ada gerakan. Sebenarnya ini harusnya tampil di atas biar tidak usah scroll, cuman kita harus ngoding kembali, lumayan juga. Sudah kita saksikan ya tadi proyeknya berhasil, juga sudah tampil ke aplikasi web, tapi kita belum menjelaskan bagaimana membuat aplikasi web tersebut. Nah, untuk pembuatan aplikasinya kita menggunakan SAMPP untuk menjalankan server Apache. Kemudian buat database di phpMyAdmin dengan tabel untuk mencatat data gerakan, buat file PHP untuk menampilkan data dalam tabel, query data dari database MySQL, tampilkan data dengan HTML dan CSS. Untuk mengelola data, kita masuk ke localhost phpMyAdmin melalui SAMPP, klik admin pada MySQL. Di situ kita bisa membuat database tabel melalui SQL. Codingannya kita masukkan ke SQL. Bisa juga menggunakan terminal MariaDB. Untuk membuat web, kita masuk ke folder Windows C, SAMPP, kemudian ada htdoc di situ. Htdoc di situ adalah wadah untuk kita bekerja mengembangkan aplikasi. Nah, kemudian kita juga membutuhkan Cogniter. Cogniter yang saya sudah dirubah nama menjadi AppIot. Di dalamnya juga kita sudah menambahkan aset untuk menyimpan aset-aset kita seperti template.
Saya akan menjelaskan, mengenai Cognitor. Cognitor itu untuk, mengembangkan aplikasi kita. Juga admin kita juga harus mendownload admin LTE untuk menampilkan. Seperti yang sudah saya bahas di awal ya. Nah, ini Visual Studio Code, untuk text editor pembuatan aplikasi, webnya. Tentunya, kita sudah mempelajari ya, bagaimana caranya ini, menjalankan Visual Studio Code. Saya tidak bisa menjelaskan satu-satu karena terlalu banyak. Nah, di sini sudah nampak ya, cPanel ini untuk, mempublikasikan atau menghosting. Kemudian saya tidak membeli domainnya, yang membeli domainnya adalah rekan saya, tapi saya, tahu cara, meng-hosting-nya seperti apa, karena kita kerja kelompok. Nah, di, cPanel ini sebenarnya kerjanya sama kayak di PHP-MyAdmin ya, biasa membuat username, kembali dan membuat database juga, membuat, tabel dan sebagainya, baru kita hosting. Itu aja yang bisa saya presentasikan, maaf bila tidak lengkap karena, akan panjang sekali, tapi insya Allah nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi, lebih panjang lagi dari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.